kalau lu lihat passingnya Kubarsi kemarin yang jadi build up play atau bahkan assist itu bisa dibilang buat gue sih itu back yang sangat modern ya. Dia bisa ngelihat visi kayak gitu, punya chance kayak gitu sih. Kubarsi prospek jangka panjang, apalagi Baldi semakin matang. Walaupun masih sering keputusan gak tepat, banyak dribbling, tapi ya dengan speed dia, dengan potensi dia sih oke banget. Konde solid lah. Konde solid. Dan yang gue lihat yang menarik dari Barcelona tuh Pedri semakin matang ya. Pedri kelasnya udah menurut gue udah mungkin kalau ada 10 besar dia masuk lah. Geser ke derby Madrid. Wah, seru nih. Tapi Vazquez bilang kalau saya merasa cuma ada satu tim yang pengen menang di pertandingan ini. Kata Lucas Vazquez gitu tuh. Gini, Madrid ngomong kayak gitu, dia lupa. Dia melakukan hal yang sama ketika dia ngelawan City. Dia melakukan hal yang sama ketika banyak tim besar lain. Melawan tim-tim besar. Barcelona menang besar 4-1 walaupun harus di kartu merah Fermin Lopez. Di sisi lain, derby Madrid berlangsung dengan skor 1-1. Ada yang bilang ini untuk memperketat jarak di persaingan peta juara. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola. Kemon Reds, anak rental. Kemon Reds. Padahal bahas La Liga ya. Atletico Madrid kan merah. Wajar dong. Kita masuk ke Catalonia dulu dong. Catalonia. Barcelona menang 4-1. Fermin Lopez hero zero. Iya. Kartu merah juga ngegolin juga. Tapi secara overall Barcelona tampil dengan squad kurang lebih squad inti lah. Lamin, Rapinya, Lewandowski, Pedri, Frenkie de Jong. Terus Pedri mainnya? Pedri main, Fermin, terus Araujo, Inigo Martinez udah balik, Balde, Konde, ya full tim lah. Gimana doh? Gini, Barcelona ya tetap stabil main. Sebelum kartu merah pun dia udah unggul 3-1. Jadi posisi 2-1. Yang menarik ini posisi 2-1. Sevilla itu ada cukup kontroversial buat gua itu hands atau enggak, tapi ya balik gitu 50-50 karena ball to hand ya. Setelah itu gak dianulir, serangan balik dan Rapinya cetak gol di situ. Golnya juga ya Brazil style punya lah ya. Tekuk syuting pojok lah. Ya Rapinya lah, jago lah Rapinya. Dan buat gue setelah itu Fermin kartu merah layak nggak kartu merah? Layak. Buat gue layak kartu merah itu, kakinya tinggi, dua kaki tinggi, tapi ya buat gue ketika 3-1 kartu merah di menit 60 hampir 70 lah. Hampir 70. Udah gak ada masalah. Enggak ada masalah, no problem dengan keunggulan itu ya. Di menit 90 Barcelona tuh gol lagi si Eric Garcia. Jadi ya buat gue Barcelona tetap unggulan kuat juara musim ini. Ngelihat apalagi kita ngelihat dari klasemen yang udah kita prediksi sebelum hari ini terjadi klasemen seperti ini kan kita udah pernah prediksi kan kalau akan beda 1-1 dan terjadi. Iya, itu benar-benar terjadi. Real dan Madrid udah ketemu Atletico, tinggal kita lihat aja El Clasico. Kan gue selalu bilang penentuannya di El Clasico dan benar kalau Madrid menang El Clasico, Madrid juara. Kalau Barcelona menang El Clasico, Barcelona juara karena Barcelona ngelangkain Madrid dan Atletico. Tapi yang menarik di musim ini buat Barcelona, gue melihat ada dua fenomena sih. Cuman gue bahas satu dulu. Eric Garcia gue ngerasa seakan hidup kembali dulu, setuju nggak? Karena musim lalu dipinjemin di Girona dia ya. Terus ditarik lagi, Girona perform ya, ditarik lagi, dia juga perform, ditarik lagi ke Barcelona. Dan sempet dicengin kan, ngapain lu beli dari City pemain kayak begini, lu beli lagi. Tapi somehow dia bisa step up nggak dong menurut lu? Atau gimana? Gini, karena pertama Hansi Flick, gue ke Barcelona tuh nggak bisa lepas dari sentuhan dingin Hansi Flick ya. Eric Garcia dengan dia nggak perform 2-3 musim lalu di Barcelona, dipinjamin ke Girona yang dapat jam main, dia perform dong. PD-nya naik lagi, kepercayaan dirinya naik lagi. Di Barcelona dia jadi pilihan keempat.
setelah Inigo, setelah ini Kubarsi, Inigo, Araujo, baru dia. Eric Garcia dan untungnya Hansi Flick ini tipikal pelatih yang sering merotasi pemain. Jadi Eric Garcia dikasih tempat dan gak terlalu banyak, tapi tetap ada jam mainnya. Ketika dia dikasih main, dia ada dong perasaan ini menunjukkan gue perform loh di Girona, gue pengen perform juga di sini dan akhirnya menunjukkan Eric Garcia bisa gitu loh. Bisa bersanding dengan Araujo, Inigo, apalagi dia ngeliat Kubarsi yang step up-nya gila banget. Udah bahkan jadi andalannya si Flick Barcelona gitu. Si Inigo dan Araujo dibongkar pasang. Kemarin babak 1 yang main Araujo, babak 2 Inigo. Tapi Kubarsi terus. Dan kalau lu lihat passingnya Kubarsi kemarin yang jadi build up play atau bahkan assist itu bisa dibilang, buat gue sih itu back yang sangat modern ya. Dia bisa ngelihat visi kayak gitu, punya chance kayak gitu sih. Kubarsi prospek jangka panjang, apalagi Baldes makin matang walaupun masih sering keputusan gak tepat, banyak dribbling, tapi ya dengan speed dia, dengan potensi dia sih oke banget. Konde solid lah. Konde solid. Dan yang gua lihat yang menarik dari Barcelona tuh Pedri semakin matang ya. Pedri kelasnya udah menurut gua udah mungkin 10, kalau ada 10 besar dia masuk lah. Tapi yang menarik akhirnya Eric Garcia membuktikan bahwa kan selama ini di pair to pair-nya sama Jesus Vallejo sama dua fans. Membuktikan bahwa Eric Garcia jauh di atas Jesus Vallejo menurut di Madrid ya. Dari segi penampilan Eric Garcia sejauh musim ini yang dia dari off the bench sekali kesempatan gak mengecewakan sih. Justru bisa yang jadi jawaban lah ya. Cukup mengecewakan tuh Gerard siapa ya? Bek kanannya ada. Itu pemain muda gue lupa namanya, tapi adalah pasti fans Barca tahu tuh. Dia tinggi, dia postur oke, back tengah, back kanan dia bisa, tapi sering banget dikasih Hansi Flick, tapi setiap gue nonton cukup mengecewakan. Tapi sering dikasih jam terbang, mungkin Hansi Flick ngeliat potensi lain dari dia. Satu lagi fenomena Rafinha. Orang banyak bilang sekarang the best Brazil player yang bermain saat ini, mengalahkan Vini bahkan. Lu setuju? Kalau dari statistik ya, musim ini. Dari statistik nggak bisa dipungkiri, gol, assist, dia lebih unggul. Dan involved game-nya lebih luar biasa. Iya, dan dia membuktikan dari yang tadinya attitude-nya berantakan, dikasih ban kapten sama Hansi Flick. Luar biasa sih gue. Keredam banget. Terapinya tuh nggak temperamen, nggak lebih banyak wise protes, ya, lebih wise lah. Dan pergerakannya juga nggak show off gitu ya. Nggak banyak gerakan, nggak perlu kayak waktu sama Xavi atau bahkan di Leeds United gitu. Dia ya balik lagi taktik itu juaranya buat Flick gitu. Jadi yang kalau lu nggak bisa nyetel di taktik gua, ya lu nggak gue mainin, simpel itu. Bahkan Olmo aja jadi cadangan sekarang. Olmo udah di bench terus. Masuk babak kedua. Frankie De Jong dikasih kesempatan walaupun kemarin ya so-so aja. So-so ya. Udah mentok kali ya. Udah segitu aja. Makanya dia pengen pindah kan. Kita bergeser ke derby Madrid. Wah seru nih. Tapi Vasquez bilang kalau saya merasa cuma ada satu tim yang pengen menang di pertandingan ini. Kata Lucas Vasquez gitu tuh. Gini, Madrid ngomong kayak gitu, dia lupa. Dia melakukan hal yang sama ketika dia ngelawan City. Dia melakukan hal yang sama ketika banyak tim besar lain. Melawan tim-tim besar. Ya maksud gue, gini, Vasquez ngomong kayak gitu gue ngerti. Karena dia frustasi. Frustasi. Peluang Madrid banyak banget. Dominasi Madrid gila banget kemarin. Mayoritas serangan dari Real Madrid. Dan gol Atletico penalti. Dan menurut gue 50-50. Penalti debatable masih. Debatable lah jelas itu. Bolanya udah kemana. Si Tchouaméni kakinya turun, si Atletico Barrios, gua nggak salah Barrios, lagi lari, jadi nggak dua-dua nggak bisa stop, masa Tchouaméni berhenti susah juga kan, jadi ya buat gua itu debatable 50-50 dan setelah cukup ada selang 3-4 menit baru dilihat VAR, maksud gua kalau memang wasit memutuskan play on, kalau pede udah gitu. Kalau emang itu bola out, langsung lu stopin dong, jangan udah game on terus gitu. Dan yang cukup diperdebatkan juga menurut gue tambahan waktu ya, cuma 3 menit gitu, maksud gue minimal 5-6 menit. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Karena Madrid, gitu. Gue ngerti kenapa merasa dirugikan, karena dia makin ke ujung makin gila tuh serangannya, makin ya tinggal nunggu gol lah. Bellingham sporadis banget ya. Dua peluang emas, 1 kali tiang, Vinicius juga ada 1 yang hampir gol. Mbappe berkali-kali diobok-obok ketika posisi 1 lawan 1. Luar biasa lah Mbappe kemarin tuh. Ya tapi balik lagi, apapun caranya ini hasil yang memang disenangi sama Atletico menurut gua. Ini dicari sama Simeone. Tapi gue ngeliat tuh Madrid itu beda memang ketika ngelawan Atletico ya. Jadi
ofensif banget. Setiap lawan Atletico selalu ofensif. Dan yang menarik, bagaimana akhirnya skor ini cuma berakhir 1-1. Fair enough nggak ada menurut lo? Apa Madrid layak menang? Menurut gue Madrid layak menang. Harus diakui Madrid layak menang. Dengan sialnya Bellingham yang 2 kali tiang kalau nggak salah gue. Pokoknya ada 2 peluang emas, 3 peluang emas dia tapi gagal konversi ya. Terus Mbappe juga ada beberapa kali cutting side yang cukup bagus tapi nggak bisa dikonversi, umpannya meleset sepersekian senti lah bolanya. Ada, tapi ya buat gua sih kalau yang gua sayangkan ya, kalau Madrid dengan PD menyerang kayak gini di pola dengan baik cara menyerangnya, menurut gua sih akan jauh lebih menakutkan sih. Yang jadi masalah adalah jarang Ancelotti mau bermain dengan seperti ini kan. Iya, maksud gue nggak usah perubahan yang terlalu drastis sampai jadi possession ball atau nyerang luar dari passing pindah kemana tapi dikasih clue sederhana gitu loh. Dikasih gambaran sederhana kalau posisi 1 lawan 1, 2 lawan 1, 3 lawan 2 lu harus ngapain. Ini gue kasih chance, menurut gue akan jauh lebih bekerja gitu karena sangat disayangkan dengan potensi kayak gini, permainan yang luar biasa tapi kesulitan untuk cetak gol sih. Sayang banget. Rodrigo luar biasa ya. Gol Mbappe juga kerja keras Rodrigo tuh nyucuk dari kanan. Tapi gue nggak tahu kenapa gue masih punya feeling, dan dari pertandingan yang gue tonton Real Madrid jauh lebih baik dari Rodrigo. Bagus banget di sisi kanan, tapi dia istimewa kalau main di kiri. Di kiri much better. Iya, karena dia basicnya kaki kanan, dia lebih nyaman tekuk ke kanan, syuting kaki kanan. Tapi ya buat gue sih Rodrigo untuk umur segitu cukup wise, cukup bisa meredam ego. Dimainin striker mau, di kanan mau, defense mau. Jadi buat gue ya, orang sering bilang Mbappe finishes Mbappe, tapi ya Rodrigo ini faktor penting juga. Terakhir dengan hasil ini berarti persaingan La Liga semakin abu-abu. Iya, 1-1. Bener 1-1, 50, 49, 48. Tapi gue feeling Barcelona lagi kalau begini. Karena dia kalau penentuan ya bener di El Clasico. Kelar Madrid. Dan apalagi El Clasico tuh masih ada, maksudnya nggak deket-deket ini ya. Iya. Jadi bener-bener udah mau ke ujung nih. Iya, mau ke ujung musim. Dan kita lihat statistik 4-0-5-1 ya apa. Pokoknya 9 gol kalah ke bantai sih. Harapan Madrid tipis. Kalau kita pesen nasib Arsenal anjing. Kalau kita ngelihat by statistik hasil pertandingan yang nggak bisa dipungkiri, Barcelona punya dominasi besar musim ini atas Real Madrid. Oke lah teman-teman, saksikan aja siapa yang akan menjadi juara. Tadi fans Madrid nggak terima itu keluar. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.